Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Subadriah SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Daerah yang telah memberikan waktu untuk kelompok kita presentasi. Pertama-tama, perkenalkan saya Salsabila Safanti dan dua rekan saya ada Mbak Afrilia dan Mbak Anika yang akan mempresentasikan materi kuliah di siang hari ini. Langsung saja, materi yang akan kita bahas pada siang hari ini terkait materi tentang pelaporan keuangan daerah. Yang pertama, pelaporan keuangan daerah memiliki banyak kepentingan yang sangat vital bagi berbagai pihak yang terlibat, baik dari internal maupun eksternal pemerintah daerah. Dengan tujuan yang pertama, menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, dan tujuan secara spesifik untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Untuk pengulasan lebih lanjut, yaitu pelaporan keuangan daerah memiliki beberapa tujuan tersebut, yang antara lain transparansi dan akuntabilitas. Salah satu tujuan utama pelaporan keuangan daerah adalah untuk memberikan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Melalui laporan keuangan yang jelas, terperinci, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa publik memiliki akses yang cukup terhadap informasi tentang penggunaan dana publik dan dapat dipertahukan setiap pengeluarannya. Untuk asumsi dasar pelaporan keuangan, yang pertama adalah asumsi kemandirian. Asumsi kemandirian entitas adalah konsep penting dalam penyusunan laporan keuangan daerah yang menekankan pentingnya pemisahan entitas pemerintah daerah secara ekonomi, keuangan, dan hukum dari entitas lainnya dalam pelaporan keuangan. Yang kedua adalah asumsi kesinambungan entitas. Asumsi kesinambungan entitas penting dalam penyusunan laporan keuangan daerah karena memberikan dasar yang kuat bagi pengguna laporan keuangan untuk memprediksi kinerja dan posisi keuangan pemerintah daerah dalam jangka waktu yang relevan. Dengan demikian, asumsi ini membantu dalam menginterpretasikan informasi keuangan dan membuat keputusan yang terkait dengan pemerintah daerah. Yang ketiga adalah asumsi keterukuran dalam satuan uang. Asumsi keterukuran dalam satuan uang itu sangatlah penting dalam penyusunan laporan keuangan daerah karena memastikan konsistensi, akurasi, dan keterukuran informasi keuangan yang disajikan. Dengan adanya asumsi tersebut, pengguna laporan keuangan dapat mudah memahami dan menganalisis informasi yang disajikan tanpa kebingungan atau ambigu terkait dengan satuan uang yang digunakan. Dan untuk selanjutnya adalah karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama adalah relevan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah harus relevan dengan kebutuhan pengguna. Hal tersebut berarti informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna atau membantu mereka dalam mengevaluasi kinerja pemerintah. Yang kedua, andal. Keterandalan adalah informasi laporan keuangan daerah harus dapat diandalkan. Ini mencakup keandalan informasi yang disajikan, termasuk kebenaran, kelengkapan, dan keakuratan data yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga adalah dapat dibandingkan. Laporan keuangan daerah harus memungkinkan perbandingan antara kondisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah dari waktu ke waktu, serta dengan entitas lain. Ini memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi tren dan perbandingan kinerja yang baik. Yang keempat adalah dapat dipahami. Laporan keuangan daerah harus mudah dipahami oleh pengguna yang beragam, termasuk warga masyarakat, anggota dewan, dan pihak eksternal lainnya. Hal ini memungkinkan pengguna untuk memahami informasi dengan cepat dan akurat.
Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya adalah prinsip akuntansi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksud sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat kebijakan akuntansi dalam penyusunan kebijakan akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Adapun prinsip akuntansi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah diantaranya adalah basis akuntansi, prinsip nilai historis, prinsip nilai realisasi, prinsip substansi mengungguli formalitas, prinsip periodisitas, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap, dan prinsip penyajian wajar. Kemudian klasifikasi laporan keuangan pemerintah daerah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial. Laporan pelaksanaan anggaran dibagi menjadi dua jenis, yaitu laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan SAL. Kemudian kelompok laporan finansial dibagi menjadi 5 jenis laporan. Yang pertama, laporan neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Hubungan antar jenis laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilihat pada gambar tersebut. Misalkan diperoleh saldo total pendapatan LRA sebesar Rp6.080 dan belanja Rp3.760, maka dapat dihitung surplus LRA sebesar Rp2.320. Jika pembiayaan neto, yaitu penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar 300, maka diperoleh sisa lebih pembiayaan anggaran tahun belanja sebesar Rp2.020. Silpa tahun berjalan ini akan masuk ke dalam LPSAL atau laporan perubahan SAL sebagai penambahan saldo awal SAL sebesar Rp450 sehingga diperoleh SAL akhir sebesar Rp2.470. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Anika. Selanjutnya laporan operasional. Akunnya total pendapatan laporan operasional jumlahnya yaitu 6.020 dan akun total beban jumlahnya 3.400 dan surplus laporan operasional jumlahnya 2.620 dan laporan perubahan ekuitas akun ekuitas awal jumlahnya 50 dan surplus laporan operasional jumlahnya 2.620, ekuitas akhir jumlahnya 2.670. Dan yang neraca akun aset jumlahnya 2.860 dan akun kewajiban jumlahnya 190, akun ekuitas jumlahnya 2.670. Selanjutnya, penyajian laporan keuangan pemerintah daerah SAP, kas menuju akrual dan SAP akrual. Keterangan komponen laporan keuangan. SAP kas menuju akrual, laporan keuangan pokok yaitu yang pertama LRA atau disebut dengan laporan realisasi anggaran. LRA mencatat realisasi anggaran dalam periode tertentu baik itu pendapatan maupun belanja berdasarkan prinsip akrual. Yang kedua, neraca. Neraca ini akan mencantumkan aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode, memberikan gambaran keseluruhan tentang posisi keuangan entitas pemerintahan dengan menggunakan pendekatan akrual. Yang ketiga, LAK atau yang disebut dengan laporan arus kas. Laporan ini biasanya menggunakan metode akrual. Laporan arus
kas menunjukkan aliran kas selama periode tertentu. Ini mencantumkan penerimaan dan pengeluaran kas akrual. Yang keempat, CALK atau disebut dengan catatan atas laporan keuangan. Bagian paragraf 25 dari catatan atas laporan keuangan biasanya berhubungan dengan penyesuaian dan penjelasan tertentu terkait pengadopsian atau transisi ke akrual. Yang kelima, laporan kinerja keuangan LKK. Laporan kinerja keuangan ini menyajikan kinerja keuangan suatu entitas pemerintahan dalam periode tertentu, seringkali menggunakan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja keuangan dan neraca. Yang keenam, laporan perubahan ekuitas. Laporan ini mencatat perubahan dalam ekuitas suatu entitas pemerintahan selama periode tertentu, termasuk laba atau rugi yang dihasilkan dari operasi, investasi, dan transaksi lainnya yang mempengaruhi ekuitas. Pada intinya, semua laporan keuangan pokok dan laporan operasional tersebut ini menjadi bagian penting dari proses peralihan menuju akrual, karena mereka mencerminkan pemahaman. Selanjutnya, keterangan laporan realisasi anggaran dan SAP kas menuju akrualnya, yaitu diperlukan dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah yang diatur dalam peraturan perundangan. Laporan ini berarti bahwa pemerintahan harus melaporkan realisasi anggarannya dengan menggunakan sistem SAP yang berbasis akrual untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dan SAP akrualnya yaitu tetap diperlukan untuk memenuhi kewajiban pemerintah yang diatur dalam peraturan perundangan. SAP ini harus mencerminkan secara akurat dan transparan bagaimana anggaran telah direalisasikan sesuatu dengan peraturan yang berlaku. Dan keterangan laporan perubahan SAP kas menuju akrual, yaitu tidak ada laporan tersendiri. Pernyataan tersebut mengidentifikasikan bahwa tidak ada laporan khusus yang dibuat untuk melacak perubahan dari transaksi kas ke transaksi akrual dalam sistem SAP. Berarti ini mungkin bahwa proses atau mekanisme internal telah disesuaikan untuk memperlakukan transaksi kas secara langsung sebagai transaksi akrual tanpa memerlukan laporan tambahan. Dan SAP akrual laporan perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut. Yang pertama yaitu saldo anggaran lebih awal, yang kedua penggunaan saldo anggaran lebih, yang ketiga sisa lebih atau kurang pembiayaan, yang keempat anggaran tahun berjalan, yang kelima koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan lain-lain. Yang terakhir, saldo anggaran lebih akhir. Selanjutnya, keterangan neraca. SAP kas menuju akrual, yaitu akun ekuitas disebut sebagai ekuitas dana yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, ekuitas dana investasi, yaitu mencerminkan kekayaan pemerintahan yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Yang kedua, ekuitas dana cadangan, yaitu mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undang. SAP akrualnya yaitu tidak lagi disebut ekuitas dana, hanya ekuitas, yaitu kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya, keterangan laporan kinerja keuangan atau laporan operasional. SAP kas menuju akrual
Yang pertama yaitu bersifat opsional, yang kedua disusun oleh entitas pelaporan yang menyajikan laporan berbasis akrual. Keterangan tersebut ini menjelaskan bahwa penggunaan SAP kas menuju akrual bersifat opsional, artinya tidak diwajibkan. Namun, jika entitas pelaporan berbasis akrual, maka SAP kas harus disusun oleh mereka. Jadi, pilihan untuk menggunakan SAP kas menuju akrual tergantung pada kebijakan dan kebutuhan entitas pelaporan dalam menyajikan laporan keuangannya. Dan SAP akrual ini merupakan laporan keuangan pokok. Laporan ini yang mencatat transaksi keuangan secara akurat dan lengkap sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Ini berarti semua pendapatan dan biaya dicatat saat terjadi, tidak hanya uang diterima atau dibayarkan. Selanjutnya, keterangan laporan perubahan ekuitas SAP kas menuju akrualnya bersifat opsional. SAP kas ini menuju akrual bersifat opsional mengidentifikasikan bahwa menggunakan sistem pembukuan kas ke akrual yang merupakan pilihan yang tidak diwajibkan, tetapi bisa diterapkan jika dianggap lebih sesuai atau bermanfaat dalam menyajikan informasi keuangan. SAP akrual ini merupakan laporan keuangan pokok. Berarti laporan ini memberikan gambaran tentang perubahan modal pemilik perusahaan dan periode ke periode, termasuk hasil dari laba atau rugi bersih, distribusi dividen, serta perubahan modal yang lain. Selanjutnya, keterangan catatan atas laporan keuangan. Dan SAP kas menuju akrualnya ini yang pertama disajikan secara sistematis setiap pos dalam LRA, neraca LAK harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, CALK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, neraca, dan LAK. Dan SAP akrualnya yang pertama disajikan secara sistematis setiap pos dalam LRA, laporan perubahan SAL, neraca, LO, LAK, dan LPE harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dengan catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, CALK ini meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, laporan perubahan SAL, neraca, LO, LAK, dan LPE.